Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna husnakal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat yang tiada terhingga dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat Allah yang sangat banyak, di malam ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah sudah berada di penghujung, di akhir-akhir dari bulan Zulqa'dah, tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 21 Mei 2025 Masehi. Jika kita sudah ada terniat untuk melakukan ibadah kurban, pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan depan dan tidak terasa lagi sebentar waktunya insyaallah akan memasuki bulan Zulhijjah, hari raya Idul Adha, dan di hari-hari tasyrik. Maka di antara syariat yang Allah perintahkan kepada kita adalah udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi jika sudah ada terniat, alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena syiar dalam agama ini apabila itu bisa kita mengamalkannya, maka ketahuilah itu adalah berasal dari ketakwaan hati. Dan apabila biasa-biasa saja kita di dalam suatu syariat, maka harus dipertanyakan. Dan ada terkadang disampaikan ada pertanyaan di antara kaum muslimin dan muslimat, apakah benar Ustaz, jika sudah 7 kali kita ikut kurban, sudah tidak mengapa tidak ikut lagi? Karena kan sudah 7 Ustaz. 7 misalnya sapi, berarti sudah cukup 1. Berarti tidak ikut untuk tahun berikutnya, enggak apa-apa Ustaz. Ini pemahaman yang seperti ini, pengetahuan yang seperti ini, kabar yang seperti ini tidak ada di dalam agama kita. Yang dituntut adalah bagi yang mampu itu setiap tahun, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Baik, di malam ini insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-44 dalam pembahasan Al-Aqidah At-Tahawiyah,
pembahasan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita langsung saja mendengarkan apa yang telah dituliskan di matan, dan ini kita insyaallah akan mempelajari poin yang ke-173, 174, 175, 176 dan 177. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Tafadhal, Iqra. Barang siapa yang dikehendakinya dari mereka, maka ia akan masuk surga sebagai karunia darinya. Dan barang siapa yang dikehendakinya maka ia akan masuk neraka sebagai suatu keadilan darinya. Fakullun ya'mal bima kuligo lahu fasoirun ila ma kuligo lahu. Setiap orang beramal sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya, dan akan mudah kepada ketetapan yang untuk itu dia tetapkan. Wal khairu wasyarru muqaddarun ala al-khabair. Kebaikan dan keburukan ditakdirkan atas hamba-hamba. Barakallahu fiik. Jadi di poin ini kita masih berada di rentetan peristiwa hari kiamat. Ketika memasuki pembahasan beriman kepada malaikat maut, kalau kita hadirkan hati kita ketika itu, maka itu akan membuat hati kita takut, bulu kuduk kita berdiri, karena itu awal mulainya, mulai dari peristiwa hari kiamat dengan berpisahnya ruh dengan jasad. Lalu di alam kubur, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat pekuburan, beliau menangis. Lalu ditanyakan kepada Utsman kenapa beliau menangis ketika melihat kuburan atau pemakaman, maka beliau menjawab itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Awalnya, apabila awal itu baik, ketika dikubur itu baik, maka mudahlah urusan berikutnya. Dan apabila itu buruk, maka ya itulah yang terjadi yang pernah kita bahas di hadis yang cukup panjang, hadis Bara' bin Azib. Begitulah rentetan-rentetannya, dan pembahasan kita juga sebagaimana pembahasan sebelum-sebelumnya. Kita tidak menjelaskan semua syarah dari imam yang pensyarahnya Abul Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, tidak semuanya, tetapi kita mengambil poin-poin pentingnya. Seandainya kita ambil syarah ini, kita bacakan perkataannya atau perhalamannya, tentu ini akan menghasilkan 2 atau 3 kali pertemuan. Ini bisa 3 kali pertemuan. Jadi kita ambil poin-poinnya yang penting, dan mudah-mudahan itu bisa dipahami tentang bagaimana peristiwa-peristiwa di hari kiamat, sehingga apabila itu sudah hadir di dalam keimanan kita, di dalam hati, maka itulah yang diharapkan. Karena beberapa nas seperti dalam Al-Quran itu sering digandengkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW, seperti di firman Allah dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Jadi
sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga di dalam hadis, betapa banyak kita jumpai digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Digandengkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, seperti itu. Qaulu khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam, atau fa'krim dhaifah. Di riwayat yang lain, muliakanlah tamu, dan seterusnya. Jadi sering digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Baik. Di sini kita melanjutkan pembahasan tentang surga dan neraka, di mana penulis Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala menyebutkan di poin ini, wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka adalah kedua-duanya itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita, alam semesta itu semua beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk. La tafnayani abadan wala tabidan. Yang keduanya tidak akan fana dan tidak akan musnah. Di poin selanjutnya 174, wa anna Allah taala khalaqal jannata wan nara qabla al khalq. Dan bahwasanya Allah taala telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk lain. Wa khalaqalahuma ahla, dan menciptakan penghuni bagi keduanya. Faman syaa'a minhum illal jannati fadlam minhu wa man syaa'a minhum ilan nari adalan min. Barang siapa yang dikehendakinya dari mereka, maka ia akan masuk surga sebagaimana karunia darinya. Dan barang siapa dikehendakinya dari mereka, maka ia akan masuk neraka sebagaimana suatu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun ya'malu lima qad furighalah. Setiap orang beramal sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Wa sairun ila ma khuliqalah. Dan akan mudah pada ketetapan yang untuk itu dia diciptakan. Di bagian akhir ini 177, poin 177, wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Kebaikan dan keburukan ditakdirkan atas hamba-hamba. 177, 176, 175, 174 itu telah pernah disinggung pada pembahasan tentang takdir, tentang sudah ditetapkan orang jadi penghuni surga dan penghuni neraka. Dan di poin-poin sebelumnya mungkin bisa dilihat kembali, dibaca, itu alhamdulillah sudah pernah disinggung. Jadi inti pembahasan kita adalah di poin 173, bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk dan keduanya tidak akan fana dan tidak akan musnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sesungguhnya surga dan neraka itu adalah kedua-duanya itu makhluk Allah. Ini adalah kesepakatan dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah kesepakatan dari ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan itu sudah ada sekarang, sudah disediakan. Nah, begitulah akidah ahlu sunnah. Adapun seperti Mu'tazilah atau Qadariyah itu tidak. Mu'tazilah dan Qadariyah itu mengatakan bahwa itu belum ada. Adanya surga dan neraka itu setelah ditiupkan sangkakala, setelah peristiwa hari kiamat. Itu keyakinan mereka. Nah, jadi ini membantah akidah selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam At-Tahawi memasukkan ini di dalam poin-poin ini untuk membantah akidah-akidah yang berseberangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang bisa juga kita
ketahui di sini bahwasanya itu sudah ada dan sudah disediakan. Famin nususil kitab qaulu ta'ala 'anil jannah. Jadi di antara dalil-dalilnya dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an Al-Karim, seperti dalam surah Ali Imran di ujung-ujung surat itu, di awalnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Di ujungnya itu perhatikan uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam surah Ali Imran ayat 133. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 21, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Itu disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa 'anin nar, dan mengenai neraka, uiddat lil kafirin. Di ayat sebelumnya dalam surah Ali Imran tadi ayat 133 mengenai surga, adapun mengenai neraka itu di ayat 131 di dalam surah Ali Imran. Di ujungnya disebutkan bahwasannya neraka itu uiddat lil kafirin. Disediakan. Kalau sudah disediakan otomatis sudah ada, disediakan bagi orang-orang kafir. Di dalam ayat yang lain, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, dalam surah An-Naba ayat 21 22. Jadi sesungguhnya jahanam itu adalah ada tempat-tempat pengintai di situ. Lit-taghina ma'aba, yaitu tempat kembali bagi orang-orang yang tagha, melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, tempat kembalinya adalah neraka. Di sini disebutkan di ayat dalam surah An-Naba ini adalah neraka jahanam. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ini tentang peristiwa Isra, dan sungguh Nabi itu telah melihat Jibril di kesempatan yang lain inda sidratil muntaha. Ketika berada di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jadi di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat tinggal. Indaha jannatul ma'wa. Jadi beberapa ayat di dalam Al-Qur'an mengenai surga dan neraka itu sudah ada, sudah disediakan. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin, bagi orang yang masuk neraka. Dan ada nanti kita bahas bersama-sama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat ketika Adam itu diciptakan, Nabi Adam alaihissalam, dan begitu juga sebelumnya iblis sebelum membangkang atau sombong atau hasad terhadap Adam, maka mereka berada di surga. Berada di surga ini menunjukkan bahwa bagi kita bahwasanya surga sudah ada sejak sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Baik. Kemudian di dalam hadis, yaitu mengenai Sidratul Muntaha tadi, dan juga mengenai di sisinya ada Jannatul Ma'wa di ayat sebelumnya, kama fis sahihain, sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab sahih, min hadithi Anasin radhiyallahu anhu, dari hadis Anas semoga Allah meridhoinya, fi qissatil Isra, itu di dalam peristiwa kisah mengenai Isra. Wa fi akhirih, jadi dalam kisah Isra yang panjang itu, ketika Jibril datang, antalaqa Jibril datang kepada Nabi SAW di Mekah, terjadi ada buraknya nanti, peristiwa yang sangat panjang. Cuman di bagian akhir itu disebutkan bahwasanya tsumman talaqa bi Jibrilu hatta ata sidratal muntaha. Jadi Jibril itu
datang bersama Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Faghashihal wanun la adri mahi. Jadi keadaan seperti itu dilihat oleh Nabi, ditutupi dengan warna-warna yang entah apa itu warnanya. Jadi la adri mahi. Jadi berbagai macam warna-warna yang menutupinya. Kalau daun sidr itu seperti kuping gajah. Di hadis yang lain riwayatnya seperti itu. Kemudian thumma dakhaltu. Kemudian aku memasuki thumma dakhaltul jannah. Kemudian aku memasuki surga. Di peristiwa Isra, Nabi itu diperlihatkan surga dan neraka. Fa idza fiha janabidul lu'lu'. Jadi ternyata sayapnya itu dari mutiara, lu'lu' al-marjan kan itu. Wa idza turabuhal misk, dan tanahnya itu aromanya itu berasal dari misk, kasturi. Itu keadaan surga itu. Tanahnya aromanya kasturi. Ini kalau seandainya dibahas lagi tentang pesona surga, tentang neraka, atau buku Imam Al-Qayyim yang terjemahan namanya Bertamasya ke Surganya, ada itu. Nah, itu lebih panjang lagi pembahasan kita. Lebih panjang lagi pembahasan dari apa dibangun surga itu, apa saja yang terdapat dalam surga, kenikmatan surga, tingkatan-tingkatan surga, itu dibahas. Kemudian wafis sahihain, di dalam sahih juga, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab sahih, min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan bapaknya Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza mata urida alail maq'adu bil ghadatil wasi. Jadi jika seseorang itu jika dia meninggal, wafat, maka akan diperlihatkan di waktu kedudukannya, tempat duduknya itu di sorga ketika pagi dan petang. Maksudnya bukan di sorga, maksudnya di akhirat. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika itu ditampakkan bagi dia di pagi dan di petang hari itu sorga, maka dia termasuk dari ahli surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Jika diperlihatkan baginya tempatnya itu, tempat duduknya itu di neraka, nanti di akhirat, ini tentang orang yang meninggal, orang di alam kubur, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Yuqal hadza maq'udaka hatta yab'atsallahu yaumal qiyamah. Jadi dikatakan kepada orang yang di dalam kubur itu, inilah nanti tempat kembalimu sampai Allah bangkitkan di hari kiamat. Baik. Wa taqaddama haditsul Bara' bin Adzib radhiyallahu anhu wa fi. Jadi sungguh kita telah membahas masalah ini tentang hadis Bara' bin Adzib yang sangat panjang pada kalimat yunadi munadin minas sama. Jadi ada yang memanggil dari ketika ruh itu sudah lepas. Masih ingat kita di pekan yang lalu, maka ada panggilan dari langit. An sadaqa abdi, sesungguhnya telah benar hambaku. Fafrushuhu minal jannah, maka dihamparkanlah permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga. Qal fayatihi min ruhiha thayyiban, sehingga aromanya dan kebaikannya itu tercium. Nah, itu keadaan orang yang telah kita bahas di hadis Bara' bin Adzib. Ini mengenai tentang sudah ada disediakannya surga dan neraka. Kemudian di hadis yang lain, wa fi sahih Muslim, jadi wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita belajar Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi setiap perawi itu akan disebutkannya kunyah.
akan disebutkannya kunyahnya. An Ummul Mukminin ini misalnya an Ummu Abdillah. Nah, dijelaskan oleh ulama kenapa beliau kunyahnya Ummu Abdillah sementara beliau ditakdirkan tidak memiliki keturunan. Kenapa kunyah Ummu Abdillah? Nah, beliau menisbahkan karena ada ponakannya, anak dari Asma ketika nikah dengan Zubair bin Awam, ada Abdullah bin Zubair, disandarkan ke situ. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan biografinya, Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas bin ini. Kenapa beliau sebutkan oleh Imam Nawawi? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang yang dijamin masuk surga. Jadi Imam Nawawi, seandainya orang yang meriwayatkan hadis itu sahabat yang meriwayatkan itu penting, beliau sebutkan nasabnya secara sempurna. Jadi itu keunikan Imam Nawawi di dalam hadis-hadis beliau susun Riyadhus Shalihin, begitu juga di matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Taib. Qalat, jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu berkata di dalam lafaz Bukhari ini sama tentang peristiwa hari kiamat, bukan hari kiamat, khasafatis syam, itu ketika terjadinya gerhana matahari. Cuman ini sedikit kita beralih ke riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ini agak panjang sedikit. Dari Abdullah bin Abbas. Nah, jadi intinya di sini kata Abdullah bin Abbas, ketika terjadi qal in takhsafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al hadits wa fi faqalu. Jadi hadisnya panjang. Hadisnya meriwayatkan tentang bagaimana fenomena gerhana itu, karena gerhana matahari dan bulan itu adalah salah satu dari dua tanda dari tanda-tanda kebesaran atau keagungan Allah. Jadi beliau singkat di sini Imam Abul Izzi, beliau singkat hadis itu wafihi, pada kalimat faqalu, pada hadis potongan hadis faqalu. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'ainaka tanazaltu syai'an fi maqamik thumma ra'ainaka taqa'qa'ta. Jadi wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami melihat engkau mengambil sesuatu dari kedudukanmu. Kemudian engkau ketika itu mundur setelah itu. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, inni ra'aitul jannah fatanawal unqud. Jadi ketika itu kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah melihat surga. Nah, jadi Nabi SAW melihat surga, lalu beliau mengambil setandan buah-buahan. Nah, itu ya yang diceritakan oleh Nabi, yang sahabat melihat itu kan tidak nampak oleh sahabat. Tapi bagi Nabi ketika itu, Nabi melihat seolah-olah beliau berada di surga, mengambil sesuatu yang dilihat oleh sahabat lalu mundur. Nah, itulah yang dilihat oleh sahabat yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Ini ketika peristiwa salat gerhana matahari. Walau asabtuh, jika seandainya aku berhasil mengambil itu, dapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, maka buah yang setandan itu tidak akan habis sampai hari kiamat. Bayangkan setandan buahnya tidak akan habis sampai hari kiamat. Bayangkan bagaimana di dalam surga itu. Tidak terbayang. Kalau terbayang itu belum surga. Kata Hafiz Katsir kan membawakan riwayat ketika menafsirkan sebuah ayat dalam surah As-Sajdah. Nah, jadi apabila itu masih, kata ulama, apabila itu masih terbayang, itu belum surga, karena surga itu kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbesit di dalam hati. Nah, jika ada masih sempat dicerna dengan gambar-gambar virtual sekarang AI,
Itu berarti belum surga itu. Karena enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbesit dalam hati. Nah, jadi ketika itu kata Nabi, seandainya dimakan tidak akan habis sampai hari kiamat. Baru setandannya. Lalu bagaimana dengan buah-buahan yang lain yang kita mengetahui orang yang bertelekan dengan dipan, dihidangkan dengan minuman, pelayan-pelayan yang pemuda bagaikan mutiara. Alangkah indahnya. Itulah surga. Seharusnya kita semangat, oh, itu surga Masya Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa ra'aitun nar, lalu kata Nabi SAW, dan aku melihat neraka. Falam ara manzaran kal yaumil qattun aqta. Jadi ketika itu seramnya neraka itu, kata Nabi, belum pernah Nabi melihatnya sebagaimana ngerinya neraka itu. Baru itu Nabi melihatnya, baru seramnya itu. Warai aksara ahlihan nisa. Ibu nada ya, mungkin ada yang live, perhatikan. Nah, ini beritahu juga pada istrinya. Warai itu aksara ahlihan nisa. Dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Nisa, perempuan. Qalu, kata sahabat, bima ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa banyak di neraka wahai Rasulullah? Qal yakfurna, apakah mereka kufur kepada Allah? Qila ayakfur billah, jadi apakah mereka telah kufur atau mereka kufur kepada Allah? Qal, lalu kata Nabi SAW bersabda, menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ilal ihdahuna dahar kullah thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu khairan qat. Jadi itulah perempuan. Jadi meskipun setiap saat suaminya, jadi dia kufur itu terhadap kebaikan suaminya. Seandainya sepanjang masa suaminya itu berbuat baik terhadapnya, lalu thumma ra'at minka syai'a. Jadi apabila ada nampak satu keburukan yang didapatkan, dideritanya oleh perempuannya, yang dijumpainya dengan suaminya, apa katanya? Ma ra'aitu khairan qat. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun. Nah, bayangkan 1000 kebaikan kita atau banyak kebaikan kita. Ini pelajaran bagi Abu Imran yang baru menempuh rumah tangga. Semua kita. Nah, jadi begitu perempuan. Nanti jangan pula Abu Imran nanti kirim pula di sini ngancam istrinya kan. Nanti dibalas pula. Memang ada thalabul ilmi ini sedikit kita, walaupun ini mengerikan tetapi sedikit intermezzo. Rumah tangga thalabul ilm, rumah tangga yang suami dan istri itu penuntut ilmu. Jadi mereka sama-sama. Jadi ketika seperti ini, dia ancam istrinya bahwa ini yang banyak penghuni neraka itu adalah perempuan, wanita begini. Lalu istrinya membalas juga, bukankah Nabi SAW khairukum khairum min ahli, sebaik-baikmu adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah yang baik pada keluarga. Jadi saling balas-balas nas seperti itu. Nah, tapi tujuannya bukan saling membantah, tetapi mungkin mereka murojaah. Tapi begitulah, saling membawakan dalil, saling membawakan dalil. Jadi ini kita nasihati anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, ibu kita yang kita kasih, tentunya istri bagi yang sudah berkeluarga, dan mudah-mudahan yang belum segera menyusul dengan cepat, amin. Nah, jadi harus harus kita ingatkan bagaimana mereka. Ini Nabi yang mengabarkan kabar yang benar dari Nabi. Bayangkan sedikit saja satu kesalahan kita, misalnya orang tua kita ini contoh aja Pak Muklis, enggak, sebenarnya Pak Muklis dengan umurnya yang 70 lebih tahun, mungkin berkeluarga sudah 50 tahun lebih ya Pak ya. Itu misalnya anggap saja belum pernah selama ini menyakiti istri beliau, anggap saja itu kan. Tapi ini contoh saja, karena orang tua kita paling senior lah umurnya. Jadi 50 tahun lebih berbuat baik, tahu-taunya sekali sempat berbuat salah. Itu jawaban perempuan. Padahal sudah 50 tahun lebih berbuat baik ini, sekalipun tidak pernah berbuat baik terhadap. Itulah perempuan itu.
Tapi bukan ibu yang mana, bukan. Ini contoh saja. Nah, begitulah. Baik. Di dalam Sahih Muslim juga, wa fi Sahih Muslim min haditsin Anasin, ini allazi nafsi biyadi. Jadi Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, lau ra'aitum ma ra'at. Istilahnya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kata Nabi, la dahiktumul qalila wa baqaitumul katsira. Engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kita kebalikannya, banyak tertawa, sedikit menangis. Kalau kata Nabi SAW, seandainya engkau demi jiwa yang demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, lau ra'aitum ma ra'aitu. Jika engkau mengetahui apa yang aku lihat, engkau mengetahuinya juga, la dahiktumul qalila wa baqaitum katsira. Maka kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat ketika itu, sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu, kata sahabat, wa ma ra'aita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang telah engkau lihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitul jannata wan nar, sesungguhnya aku telah melihat surga dan neraka. Begitu juga ini ada masih berkaitan tentang bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada di zaman ini. Wa fil muwatta' wa sunnan, di dalam muwatta' dan sunan, min hadithi Ka'ab bin Malik, dari hadis Ka'ab bin Malik, qala Rasulullah SAW, innama nasamatul mu'mini tairun ya'laku fi sajaratil jannah. Nah, jadi ini tentang jiwa atau ruh, ruh orang mukmin itu ibarat burung yang bertengger di pohon-pohon surga, hatta yarji'aha Allahu ila jasadi yaumal qiyamah. Dan itu sampai, ini kemarin kita singgung kan, berapa pendapat ungkapan di mana ruh ketika dicabut itu di mana dia. Nah, di riwayat ini dikatakan itu di sorga, dia berbentuk burung-burung yang bertengger-tengger di pohon-pohon surga. Ada yang mengatakan di mana lagi? Sumur Zam-Zam. Ada yang mengatakan di sini dan seterusnya. Ada beberapa yang kita sebutkan di pekan yang lalu. Nah, ini salah satunya adalah wa hadza sarihu fi dukhulir ruhul jannata qabla yaumil qiyamah. Jadi inilah penjelasan bahwasanya ruh itu masuk surga sebelum ditegakkannya hari kiamat. Baik. Cuman kita tidak mengetahui apakah hadis ini derajatnya. Ternyata hadis ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Taqaddama takharrujuhu fi ta'liq. Jadi telah pernah dibahas di halaman sebelumnya, dilihatnya halaman sebelumnya, halaman 567. Coba lihat, penasaran juga. Halaman 567. Sudah azan Pak Wen. Tidak mengetahui bagaimana derajat hadisnya, yang ruh itu seperti ibarat burung tadi. Disuruh lihat halaman ini tapi tidak dijumpai. Taib, tidak dijumpai. Azan dulu. Taib, kita azan dulu. Adapun takhrijnya yang tadi belum dijumpai, apa derajat hadisnya. Fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, yang tadi wa fi sanadihi Yazid bin Abi Nushbah dari Anas wa huwa majhul. Jadi ada yang disebutkan Yazid bin Abi Nushbah tadi dia majhul wa baqai rijaluhu thiqat. Tetapi telah ditetapkan perawi-perawinya, rijalnya adalah orang-orang yang terpercaya. Taib. Nah, itu mengenai takhrij hadis yang baru saja kita sebutkan tentang ruh tadi. Taib. Lalu riwayat yang lain, riwayat ulama Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar. Jadi ini peristiwa ketika diciptakannya surga dan neraka. Lalu Allah tabaraka wa taala berfirman, arsala Jibril ilal jannah faqal. Jadi Jibril ketika itu difirmankan oleh Allah, diperintahkan untuk pergi dan lihatlah surga itu. Ketika surga dan neraka sudah diciptakan, jadi diperintahkan Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga. Jadi faqal idhhab fanzur ilaiha wa ila ma'adatta li ahliha fiha fadhahaba fanazara ilaiha wa ila ma'adallallahu la ilaha fiha faraja'a faqal. Jadi ketika Jibril pergi melihat surga, setelah itu dia kembali kepada Rabbul Alamin. Apa yang dikatakannya? Wahai Rabb, demi kemuliaanmu, jadi wa izzatika la yasma'u biha hadun illa dakhalaha fa amara bil jannah fa hufat bil makarih faqal. Jadi di sini ketika itu Jibril mengatakan, ketika telah melihat keadaan surga, lalu kata Jibril, wahai Rabb, demi kemuliaanmu, tidak seorang pun yang mendengar tentangnya kecuali ia ingin memasukinya. Jadi kalau kita gambarkan, kita sebutkan ayat atau hadis mengenai surga,
Tidak ada satupun yang tidak ingin memasukinya. Kemudian Allah menutupi, merintangi surga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Lantas Allah berfirman, wahai Jibril. Jadi kita, karena hadisnya panjang, kita baca saja terjemahannya. Wahai Jibril, pergi dan lihatlah surga itu. Jibril kemudian pergi dan melihat surga. Setelah itu ia kembali lagi sedang berkata, wahai Rabb, demi kemuliaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang hendak memasukinya. Jadi surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak disuka oleh hawa nafsu, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Kemudian begitu juga setelah neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berfirman memerintahkan Jibril untuk melihatnya. Maka ketika itu Jibril kembali melapor kepada Allah. Kata Jibril, tidak ada orang sedikit pun yang setelah melihat itu, mendengarnya, yang timbul keinginan untuk masuk neraka. Tidak ada satupun. Akan tetapi setelah itu Allah kelilingi neraka itu dengan yang disukai oleh syahwat. Itu kebalikannya. Tadi surga itu kenikmatannya, akan tetapi dikelilingi oleh yang tidak disuka oleh syahwat, hawa nafsu. Itu rintangannya. Bukankah, lihatlah amalan-amalan yang kita lakukan, bukankah kita berada di taman-taman surga dunia itu berat? Ikhwani fiddin, a'adzakumullah. Kita hadir di majelis itu, ilmu itu berat. Berat langkah kaki kita, karena hawa nafsu itu tidak menyukainya. Apalagi dihembus oleh syaitan. Syaitan tidak akan ingin melihat orang hadir di majelis ilmu, karena ketika di majelis ilmu mereka akan mengetahui tentang Allah, mereka akan mengetahui tentang bagaimana keimanan, bagaimana amalan, bagaimana sesuatu yang harus dijauhi. Itu syaitan tidak akan redha. Adapun hadir, ini tergantung. Misalnya di khotib Jumat misalnya, seandainya khotib itu tidak arif, tidak menjadi khotib sebagaimana Nabi telah contohkan, maka setelah azan khotib memuji Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa, jamaah tidur itu. Karena iblis, setan, bala tentaranya tidak ingin orang mendapatkan nasihat kebaikan atau memperingatkan dari keburukan. Nah, jadi itulah ketika surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Jibril untuk melihat surga. Laporan dari Jibril ketika kembali, tidak ada satupun yang ketika mendengar tentang surga, tidak ada satupun melainkan menginginkan memasukinya. Itu setelah itu Allah pagar kelilingnya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Berat rintangan tersebut. Belum lagi puasa Ramadan yang berat, menahan haus dan lapar, dahaga, dan hal-hal yang merusak puasa dari pagi terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, berat itu. Sholat berjamaah, sholat malam, itu tambah berat lagi. Menikah berat, sampai sekarang saking beratnya belum nampak hilal Ustaz. Ini kalau yang belum jomblo-jomblo itu kita ingat-ingatkan terus. Nanti kan apa kan? Oh iya juga nih, daripada kena terus katanya kan. Kemudian begitu juga sebaliknya dengan neraka, ketika diperintahkan Jibril untuk melihatnya, maka tidak ada satupun yang mendengar tentang neraka yang ingin masuk ke dalamnya karena kondisi neraka tersebut. Maka dihiasilah keliling neraka itu apa yang disukai oleh syahwat, oleh nafsu syahwat. Itu dalil-dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita pelajari bagaimana bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Dan ditambah juga dengan hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan man qala subhanallah bihamdi hurisat lahu nakhlahu fil jannah. Jadi barang siapa yang berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah bihamdi, maka dia akan mendapatkan pohon di surga. Nah, jadi kalau ingin memperbanyak pohon di surga,
Ikhwani fiddin azakumullah, kalau ingin memperbanyak pohon pohon kurma di surga, maka banyaklah berzikir subhanallah wa bihamdi. Ini kenapa tidak suka kita ini? Karena dikelilingi oleh yang dibenci oleh syahwat. Coba kalau memperbanyak pohon sawit di sana di sini, pasti semangat semua. Ini padahal pohon kurma di surga. Nabi mengatakan di dalam hadis, man qala subhanallah bihamdi ghusratul lahu nakhlatu fil jannah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka dia akan mendapatkan satu pohon di surga. Ucapkan lagi subhanallah wa bihamdi, 2, 3 dan seterusnya. Semakin banyak kita berzikir subhanallah wa bihamdi, tentu akan berhektar-hektar dan seterusnya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Lalu bagaimana wa kadzalika qaulu ta'ala an imrati fir'aun innaha qalat. Ini bahwasanya surga itu sudah ada disediakan, sebagaimana istri Fir'aun meminta Asiyah ketika meminta menjelang ajalnya, di Allah abadikan dalam surah At-Tahrim, nanti bisa dilihat ayat 11, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku meminta kepadamu yaitu rumah di surga. Rumah di surga. Ini seharusnya bagaimana yang dari pelajaran-pelajaran tadi, pelajaran dari istrinya Fir'aun, enggak mengapa ya Bu Imran belum punya rumah di dunia. Yang penting doa ini. Ajarkan mereka. Ini Asiyah istri Fir'aun, ini doanya Dek gitu. Panggil Dek atau apa? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Surga, di surga deh. Ini minta kepada Allah. Lalu ada syubhat juga, ada syubhat sedikit karena namanya rancu dalam berpikir. Cuman di sini kita enggak ngambil yang kasus berat-beratnya. Jadi ada seperti yang tadi yang mengingkari Qadariyah dan Mu'tazilah. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Jadi setiap sesuatu itu akan binasa, akan hancur illa wajhah, kecuali wajahnya. Atau dalam surah Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut, atau kullu 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi ayat-ayat seperti itu atau yang seterusnya itu bagaimana? Jadi bagaimana? Bukankah itu mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu selain Allah Subhanahu wa taala yang akan binasa juga, yang fana. Nah, kan kalau kita tidak tahu bagaimana penjelasan dari para ulama, maka akhirnya kita pun oh iya juga ya. Akan tetapi para ulama Ahlus Sunnah itu menjelaskan di dalil-dalilnya dan menyebutkan bahwasanya itu bukankah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kekuasaan, mempunyai sesuatu apa yang dikehendakinya. Jadi intinya bahwasanya jika ada orang yang mengatakan seperti itu, maka jelaskanlah bahwasanya Allah Allah memang menyebutkan seperti itu, akan tetapi Allah menginginkan ada di antara makhluknya yang tidak hancur dengan peristiwa hari kiamat. Di antaranya aras, surga dan neraka. Jadi itu sesuai dengan keinginan Allah, dan Allah berkehendak. Untuk apa kita mengatur-ngatur apa yang Allah lakukan? Jadi ketika hari kiamat itu terjadi, semuanya hancur. Jadi kalau kita berpegang hanya di situ ayat itu saja, tetapi Allah menghendaki ada makhluknya yang tidak hancur. Seperti aras yang agung, kemudian apalagi? Kemudian surga, neraka, dan beberapa dari makhluk Allah yang tidak hancur ketika terjadinya peristiwa hari kiamat. Dan tentang kekekalan ini bahwasanya di dalam surah Al-Bainah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kata-kata khalidina fiha abada, penduduk surga neraka yang diisi oleh orang kafir dan orang-orang musyrik tersebut itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata-kata kekal abadi tentunya sebelumnya itu tidak mengalami kebinasaan, istilahnya hancur lalu dibuat lagi neraka, enggak. Itu akan tetap ada surga yang sejak zaman Nabi Adam dahulu sampai surga yang dimasuki orang-orang di penduduk surga, itu surganya sudah disediakan. Dan itu yang dikuatkan di dalam pembahasan ini, begitu juga yang dikuatkan oleh Imam At-Tahawi, dan itu adalah akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kalau kita lihat bantahan di sini tentang subhat tadi, itu 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Jadi tidak mungkin kita jelaskan satu-satu apa yang disebutkan oleh Abul Izzi Ahanafi rahimahullah ta'ala. Intinya seperti itu. Jadi Allah yang maha kuasa, Allah yang, kalau orang berkuasa mungkin Pak Wen jadi orang nomor 1 mungkin di negeri ini misalnya, ya terserah Pak Wen buatkan undang-undang perpu ini segala macam. Beliau berkuasa, terserah dia lah kan. Ada orang ngatur-ngatur Pak Wen? Tidak ada orang ngatur kan? Itu tentang di dunia saja. Apalagi Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang diinginkannya. Jadi Allah menginginkan yang tidak hancur di hari kiamat itu aras, tidak hancur surga dan neraka. Itu yang Allah inginkan. Untuk apa Allah diatur-atur? Kan seperti itu. Allah lah yang mengatur segalanya. Taib. Itu intinya. Itu intinya dari pembahasan tersebut. Kemudian tentang neraka, ini tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Cuman disebutkan neraka itu memiliki 7 pintu, sementara surga memiliki 8 pintu. Ada malaikat penjaganya, zabaniyah. Kemudian neraka itu sangat besar. Jadi ketika ditarik kekang oleh malaikat, tali kekangnya itu berjumlah 70.000. Satu tali kekang itu 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000. Berapa banyak malaikat untuk membawa neraka itu, menyeret neraka itu. Kemudian panasnya neraka, api di dunia itu ada 1/70 ya. 1/70 api yang di dunia yang panas yang kita untuk memasak itu hanya 1/70 bagiannya. 1/70 bagiannya. Bayangkan panasnya. Lalu kedalaman neraka, dan kita mengerti riwayat ketika ada sesuatu terdengar, kata Nabi SAW, itu batu yang baru sampai di dasar neraka, yang mana itu sudah puluhan tahun, ribu tahun yang lalu. Jadi dia jatuh dari pinggir itu sampai ke dasar neraka, di zaman Nabi baru terdengar dentumannya. Itu sudah puluhan ribu tahun itu lama melayang batu itu. Nah, itu kedalamannya. Kemudian makanan dan minumannya, ini menunya la haula wala quwata illa billah. Jadi zakum, dan kata Nabi SAW, seandainya zakum itu sedikit saja di bumi ini, tidak ada yang bisa lezat makanan di permukaan bumi ini. Tidak ada yang lezat jadinya gara-gara zakum yang sedikit, seandainya ada di dunia ini. Minumannya yang sangat panas, yang terpotong-potong usus, darah, nanah, dan seterusnya. Walhamdulillah. Dan ini bermacam-macam azaban bagi orang. Ada azaban yang sangat pedih, ada azaban orang pezina, ada azaban orang minum khamar, ada azaban orang yang meninggalkan sholat, ada orang bermacam-macam orang yang diazab. Dan yang paling ringan azabannya adalah orang yang dipakaikan sendal neraka. Yang itu yang didapatkan oleh paman Nabi Abu Thalib. Paman Nabi Abu Thalib yang itu yang paling ringan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu diantara yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, dan alhamdulillah jika kita cermati bagaimana kehidupan ini semuanya fana, dan kita akan kembali di 2 tempat, imma fil jannah imma fin nar. Seandainya itu Allah takdirkan kita, sebagaimana ini sudah dibahas,
Kenapa kita tidak ulang bahas bahwasanya wa khairul wa syarrul muqaddarin alal ibad, itu kebaikan dan keburukan ditakdirkan? Karena telah kita bahas, telah disinggung juga bahwasanya siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka itu telah Allah tentukan sejak di Lauh Mahfuz. Sehingga ketika itu ada riwayat, kalau untuk sudah ditentukan, untuk apa kita beribadah beramal lagi ya Rasulullah? Kan sudah ditentukan orang masuk surga dan neraka. Nah, kata Nabi SAW, if'alu, beramalah, karena seseorang itu akan dimudahkan. Apa orang dimudahkan dengan kebaikan, maka dimudahkan. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan dia untuk berbuat kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, begitulah orang yang dia itu mengingkari kebaikan, orang-orang yang tadi disebutkan oleh Nabi dalam ayat tersebut dalam surah Asy-Syams, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan keburukan-keburukan. Dan memang itu kita perhatikan orang yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan sampai tua. Kita melihat orang-orang, janganlah kalau video-video yang beredar mungkin editan atau segala macam, orang yang buta merangkak dengan pakai yang kita saksikan di video-video yang pernah kita dapati. Abdullah bin Umi Maktum yang ketika menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah keringanan bagiku untuk tidak sholat di masjid? Awalnya kata Nabi, ada. Lalu dipanggil lagi, apakah engkau mendengar azan? Dengar. Kata Nabi, tetap sholat itu di masjid. Lalu Abdullah bin Umi Maktum dimudahkan, tetap Abdullah bin Umi Maktum bisa ke Masjid Nabawi, sholat berjamaah dengan. Dan adapun orang-orang yang memang diberatkan istilahnya, yang mendustai kebenaran, maka dimudahkan baginya untuk melakukan segala keburukan. Lihatlah orang-orang jam 3 malam yang kita tidur, misalnya sebagian besar manusia istirahat di malam hari, mereka semakin asyik dugemnya. Waliyahzubillah. Bukankah mereka dimudahkan dengan keadaan seperti itu? Dan maksiat-maksiat yang lainnya dimudahkan untuk hal tersebut. Nah, jadi ini bagaimana kita harus senantiasa berusaha. Dunia ini seperti inilah, akan fana, fata morgana dan seterusnya, dan kehidupan akhirat itu kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, akan kekal abadi. Seandainya tidak kekal abadi, tentunya surga dan neraka itu sudah hancur dan binasa ketika hari kiamat. Akan tetapi itu semuanya kekal abadi, sebagaimana yang telah kita pelajari dan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di matanya ini, bahwasanya dua makhluk ini, yaitu surga dan neraka, la tafnayani abadan wala tabidan. Surga dan neraka adalah makhluk yang keduanya tidak akan fana dan tidak akan musnah. Itu yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambahkan keimanan kita terhadap hal yang dipelajari, dan adapun pelajaran kita di pekan yang akan datang, insyaallah itu berbicara tentang kesanggupan sebab terjadinya suatu perbuatan. Lalu Allah berfirman bahwasanya Allah itu tidak akan membebani seorang hambanya. Jadi di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini diantara poin yang akan kita pelajari di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dalam kebaikan, dan Allah juga memberikan kita kekuatan untuk menjauhi segala hal-hal yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Masalah surga di pengalaman sengaja. Jadi waktu itu kita ada masjid di daerah Pekanbaru ya. Dia ada yang ngomong dalam masjid itu merasa wah seperti di surga. Yang mendengar itu bukan jalan, cuma ada keluarga. Dia ngomong ada yang ngomong tadi kayak di surga. Spontan yang bilang, kalau memang iya kayak di surga, saya nggak mau masuk surga. Jadi berarti dia menganggap
surga itu seperti itu. Surga yang yang kita impikan itu seolah seperti itu. Jadi Anda langsung sampaikan kalau memang itu bentuk surga, saya bisa masuk surga. Artinya kita kan paham dari itu kita surga itu belum pernah terbesit ada apa lagi, tidak bisa kita gambarkan. Nah, apakah ungkapan anak itu sifatnya seperti ukuran itu kan? Itu apa namanya? Sama-sama apa namanya, yang satu yang orang mengatakan bahwasanya ini seolah-olah seperti di surga. Beliau mengucapkan itu, Allah Ta'ala alam bagaimana situasi benarnya. Cuman dari kisah tadi, cerita yang disampaikan tadi, bahwasanya dia merasa ketenangan jiwanya. Tenang jiwanya berada di masjid, mungkin dengan kondisi masjid yang begitu sejuk atau bagaimana, sehingga dia merasa itu seolah-olah dengan keadaan jiwanya seperti itu, seolah-olah dia berada seolah-olah di surga katanya. Jadi bukan surga yang sebenarnya seolah-olah. Bukankah majelis itu, ilmu itu salah satu dari taman-taman surga? Tidak mungkin surga seperti ini, kan gitu kan? Bukankah kita di majelis ilmu? Jadi itu maksudnya. Adapun Pak Wen sendiri mengingkari bahwasanya surga yang hakiki, mungkin yang dianggap itu surga hakiki. Jadi ini seolah-olah dengan surga yang hakiki itu berbeda. Hakiki yang disebutkan bagaimana keindahannya, bagaimana yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran kita. Nah, jadi kalau seandainya surga itu betul-betul yang dikatakan orang seolah-olah tadi, tentu siapapun tidak mau. Apa yang membuat semangat seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu tidak kufur karena tidak disengaja atau berbeda cara memahaminya dari sudut pandang. Ini seolah-olah mengatakan, sementara Pak Wen meyakini bahwa surga hakiki yang di akhirat. Allah Ta'ala alam. Jadi kalau seandainya itu ada terasa bersalah dengan kalimat-kalimat seperti itu, ini pembahasannya di pekan yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah beratkan sesuai dengan kemampuan kita, dan seandainya itu memang salah rasanya, maka itulah iman. Itulah iman. Berbahagialah jika ada kita salah sesuatu dalam agama, itu tanda-tanda adanya keimanan dalam diri kita. Resah dia dalam sesuatu dalam kesalahan. Nah, itu ada kabar gembiranya juga. Alhamdulillah. Jadi kita untuk kedepannya harus hati-hati. Harus hati-hati karena agama ini kita butuh dalil. Jangan menurut kita, pemikiran kita, angan-angan kita. Harus ada dalilnya, diterangkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh generasi sahabat. Itu kalau sudah kita kembalikan di situ, tidak ada versi-versi yang lain. Ini seolah-olah ini hakiki. Jadi nggak ada yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Mungkin itu saja kita kita akhiri perjumpaan kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.